Ya, ini lihat ya. Jadi hari ini PJJ bahasa Indonesia artinya pembelajaran jarak jauh, ya. Jauh di rumahnya, tapi hati kita selalu dekat. Jauh ya. Kemudian di bawah ada Bu Darmi dan Bapak Rasman. Ya, Bapak Rasman. Nah ini ya, wah ini ada anak cantik Bu. Oke, nanti Bu Darmi juga akan menyampaikan, mungkin Bapak dulu hanya sekedar materi yang akan kalian pelajari selama 1 semester. Ini ada semuanya 8, kelas 10. 8 itu dibagi 2 semester, per semester ada 4 materi. Ya. Yang pertama ada teks laporan hasil observasi, yang kedua teks eksposisi, kemudian teks anekdot, dan teks cerita rakyat. Tapi kita fokus ke hikayat. Jadi ada 4 materi utama di semester 1 ini. Oke, anak-anak Bapak semuanya, anak kita semuanya, tentu berbeda dengan masa normal. Kita nanti akan membahas yang esensial, kemudian yang lain-lain kalian bisa belajar mandiri di rumah. Ya. Secara sekilas Bapak jelaskan, observasi itu secara garis besar masalah hasil pengamatan. Nanti kalian harus bisa membuat tulisan hasil pengamatan, kemudian dipublikasikan, ya, tuliskan. Kemudian yang kedua ada tes eksposisi, anekdot ini mungkin yang lucu-lucu ya, lucu tapi juga mengandung kritikan untuk kemaslahatan. Yang terakhir cerita rakyat, tidak hanya cerita, tapi bagaimana kita bisa mengambil hikmah, petunjuk kehidupan dari kisah yang kita pelajari. Nah ini sekedar informasi. Ya. Perkenalan awal dari Bapak sampai sini dulu, nanti Bu Darmi menyampaikan ya. Materi di semester 1 ini, observasi, ada 2 KD utama, 3141. Yang 31 itu mengidentifikasi laporan hasil observasi yang dipresentasikan dengan lisan dan tulisan. Ini nanti maksudnya kalian bisa membaca teks, kemudian melaporkan tentang isi dari laporan observasi. Kemudian menginterpretasi, bisa lewat karya kalian, produk kalian, nanti Bapak baca atau kita baca bareng-bareng, kita diskusikan ya. Kemudian ada lagi yang ini 3242. Jadi tadi 3141 perlu kalian ketahui bahwa untuk pembelajaran kurikulum kita ini tentu angka 3 ini 4 berbeda. Angka 3 itu nilai pengetahuan ya, yang angka 4 adalah keterampilan. Ini tidak terpisahkan. Tentu pengetahuan tanpa praktik nanti tidak akan muncul pemahaman ya. Itu dari Bapak untuk awalan. Sekedar informasi bahwa untuk Bapak Rasman, kemudian nanti akan Bapak share ke kalian ya, untuk nomor handphone Bapak dan email. Mengenai demikian, kan nanti Bapak perlu menginfon kalian, mungkin ada sekian materi Bapak bisa kalian dapatkan untuk dipelajari lebih jauh. Itu saja dari Bapak sekedar kenalan sebelum kita ke materi. Sekarang kita dengarkan perkenalan Ibu Darmi. Darmi dipersilakan. Di sini. Tukar nih. Ini stop saya. Terus kita buka share screen-nya dibuka. Di langsung. Ya. Dari dibuka dulu kan. Share screen. Di Zoom. Oke. Nah, ya. Nah.
Ini cari Oh iya. Udah ya. Halo, assalamualaikum. Iya. Iya. Selamat pagi anak-anak kelas 10. Ya, ini kita pertemuan pertama masih kenal-kenalan dulu ya. Tadi dengan Pak Rasman. Jadi kita ngajarnya duet nih dengan kalian. Nah, karena kita guru bahasa Indonesia sukanya berpantun, maka saya buka pertemuan pembelajaran bahasa Indonesia pertama ini dengan sebuah pantun. Kokok ayam sambung menyambung, suaranya riuh memecah kesunyian. Siswa-siswi kelas 10 sudah bergabung. Yuk, awali dengan saling berkenalan. Yeah. Wah, ini siapa ini? Ibu. Bete pagi-pagi pantun. Ya, Ibu perkenalkan ya profil Ibu. Ya. Nah, seperti ini. Assalamualaikum anak-anakku kelas 10 yang cantik dan ganteng. Ke Tanjung Priuk minum jamu. Yuk, kenali guru bahasamu. Tadi dulu. Nama Ibu ini ya. Ibu Sudarmi, biasa dipanggil Bu Darmi. Kalian lihat tempat tanggal lahir Ibu Jakarta 1 April 1963. Tua banget. Barangkali nenek kamu ya, sama usianya dengan Ibu. Ya kan? Ya, jadi ya Ibu boleh dibilang guru paling tua ya. Guru paling tua di lab school. Seperti ini gitu ya. Tapi mudah-mudahan jiwa Ibu muda. Dekat-dekat kalian begitu ya. Agama, pendidikan dulu masih IKIP Jakarta ya, jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia, sekarang UNJ. Jadi guru-guru kalian itu rata-rata semuanya produk dari UNJ yang memang menggodok untuk menjadi guru begitu ya. Alamat rumah ini Duta Indah Blok M. Barangkali ada yang daerah Pondok Gede Bekasi. Nah, mungkin tahu ya daerah sini. Mengajar di lab school sejak 1996. Oh, kalian belum lahir. Ibu sudah mengajar di sini, ya. Jadi kalian bisa lihat betapa tuanya saya, begitu. Nomor HP silahkan ini ya, kalau ada masalah dengan bahasa Indonesia boleh. Profil saya seperti apa, begitu ya. Nah, lihat ini. Amati guru bahasamu, siapa ya kalau ketemu di mana aja, ya kan? Gitu ya. Saya orang yang baik hati dan ramah, jadi nggak perlu takut sama saya. Kemudian untuk keluarga saya perkenalkan juga, ini anak-anak saya 3 orang darah, ya. Ini yang pertama, kedua, ketiga, ya. Yang kedua lulusan lab school tahun 2010 SMA-nya ya. Lalu yang ketiga ini juga lulusan SMA lab school tahun 2017. Gitu. Nah, kalau yang pertama tidak di lab school. Lulusan dari SMA Negeri 48 begitu. Kemudian ini keluarga besar saya. Lihat, saya sudah punya cucu. Anak saya yang pertama sudah berkeluarga, sudah punya cucu hampir usia 2 tahun. Yang kedua juga sudah berkeluarga. Nah, tinggallah si bungsu ini. Gitu ya. Jadi kalian sudah tahu Bu Darmi dengan keluarganya seperti apa, orangnya kayak gimana. Begitu. Baik, itu perkenalan. Pak Rasman tadi sudah, Pak Rasman punya 2 anak ya Pak ya, semuanya. Yang pertama sudah lulus, sudah bekerja ya Pak? Yang kedua kuliah. Di mana Pak? IAIN ya? Oh di UPN. Di Pondok Labu. Oke, itu aja perkenalan mengenai diri kita. Berikutnya Pak Rasman akan kalau nggak ada pertanyaan dari kalian, masuk ke materi nih ya. Materi pertama mengenai laporan hasil observasi. Semalam Ibu sudah pesan ke wali kelas kalian untuk pagi ini kalian bawa buku bahasa Indonesia
ya yang kalian sudah punya ini ya, kita pegangannya buku ini, kita akan bahas dari sini begitu. Baik Pak Rasman, untuk minggu pertama ini Pak Rasman yang lebih banyak mengajar, nanti minggu kedua saya gitu berganti-ganti ya. Harus siswa. Oh, 28. Tutupnya stop share. Oke. Ada TV. Ngulangin. Oke. Jadi Masukin langsung admit oh ya. ini Kalau semua 8 siswa. 284. Oke. Iya. 284 dengan 2 kita ya. 2. Jadi 282. Monggo Pak Rasman. Iya. Dari mana? Share. Ini ya? Hah? Apanya? Yang tadi. Ini kan? Ini, ya ini nih. Ini udah rame saya. Ini mana ini? Oh ini. Oh iya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tadi Bu Darmi luar biasa. Waduh, dengan keluarganya, beliau orang yang luar biasa di Lepsul, pengabdiannya, dan juga keberhasilannya dalam meminang putra-putri. Ini menggambarkan ibu ini luar biasa ya. Oke, kali ini kita akan belajar tentang laporan hasil observasi. Coba kalian nih, lihat gambar ya. Ini adalah beruang madu. Jadi kalau kalian mendengar kata observasi, itu artinya apa? Apa arti observasi? Mengamati. Mengamati, bagus ya. Mengobservasi, mengamati. Observasi itu pengamatan. Berarti kalau observasi, kira-kira apa maksudnya? Sebuah tulisan yang bagaimana? Mengamati dan mendeskripsikan. Oh, bagus sekali, pinter ya. Setelah kita mengamati, kita mendeskripsikan, menuangkan dalam sebuah tulisan. Ini ada beruang madu. Nah, kalau kita dengar beruang madu, gambarnya bagus banget. Tentu kalian nanti harus mencari sumbernya, ya sumbernya, bentuk fisiknya, cara kehidupannya, kemudian makanannya apa saja, kebiasaannya, itu bisa kita ungkapkan dalam tulisan teks observasi, ya. Oke, dari sebagai contoh bisa kita lihat berikutnya. Nah ini ya. Siapa yang mau baca nih? Beruang madu. Coba Bapak mohon kepada Manggar. Manggar mana Darm ya? Kok Manggar? Oke, Bapak minta dari IPA 1 dulu nih membaca ya. Atas nama Diandra Aisyah. Tolong Diandra baca. Beruang madu adalah jenis beruang Suaranya mana suaranya? 8 jenis beruang yang Terus.
Beruang madu adalah jenis beruang terkecil di antara 8 jenis beruang yang terdapat di dunia. Tinggi tubuhnya hanya berkisar di angka 140 cm, dengan tinggi punggung 70 cm dan bobot antara 50 hingga 65 kg. Bulu yang cenderung pendek namun berkilau terlihat menutupi seluruh tubuh beruang madu kecuali telapak kaki. Terdapat ciri yang sangat khas pada tubuh beruang madu, yaitu tanda berwarna jingga yang berada tepat di bawah leher. Oke, sekarang ganti bacanya. Tolong baca oleh IPA 2 perwakilannya, Musa Muhammad Mursid. Oke, Pak. Ya, silakan Musa. Maaf, Pak, tadi rada nge-lag, Pak, suaranya. Apa, Pak? Kamu baca beruang madu hidup, diteruskan. Apa yang beruang madu? Kemudian, Mana suaranya? Musa, mana suaranya? mic-nya itu. Musa. Oh, ini Musa nih. Musa. Ya, silakan Musa. Masih di atas, Pak. Beruang madu hidup di pepohonan. Mereka dapat bergerak dengan kecepatan 48 km per jam dan memiliki tenaga yang amat kuat. Karena tergolong mamalia, betina-betina beruang madu menyusui bayi mereka setelah beranak. Hewan ini tergolong pemakan segala. Mereka tidak hanya mengonsumsi madu sesuai namanya, tapi juga beragam buah dan tumbuhan dalam hutan hujan tropis, termasuk pula tumbuhan jenis palem. Selain madu dan tanaman, beruang madu juga senang memakan serangga, burung, serta binatang kecil lainnya. Meski tenaganya amat kuat, beruang madu tergolong binatang yang mudah diserang. Mereka juga terancam punah karena habitat aslinya telah hilang dan dirusak. Oke, setelah kalian membaca teks ini adalah contoh teks observasi hasil pengamatan terhadap binatang beruang madu. Kira-kira berdasarkan teks ini, siapa yang bisa memberikan tanggapan, pendapat, apa pengertian dan tujuan dari teks observasi? Ada yang bisa menjawab, nanti dapat nilai plus ya. Sebutkan nama dan kelasnya. Keiza Putri Rabbani dari X MIPA 2. Oke, siapa namanya? Keiza Putri Rabbani. Oke, absen 18 ya, silakan. Jadi laporan observasi itu adalah suatu teks yang berfungsi untuk menjelaskan informasi tentang suatu objek yang diamati. Bagus sekali jawabannya. Ada satu orang lagi boleh? Sebutkan nama dan kelasnya. IPS, Pak. Minta Dari IPS. Ada nggak IPS? Kalandra, Pak. Kalandra IPS 2, absen 6. Oke. Calandra IPS 2, 6. Silakan. Teks hasil observasi adalah teks yang memberikan informasi secara faktual berdasarkan pengamatan yang dilakukan sebelumnya dan yang pasti bersifat objektif dan tidak mengandung hal-hal yang menyimpang. Wih, ini lebih lengkap pendapatnya ya. Tadi kalian menggunakan pertama hasil pengamatan. Yang kedua bersifat faktual, kemudian objektif. Mengapa faktual? Karena yang diobservasi harus berdasarkan fakta dan terupdate, artinya harus kekinian, ya. Kemudian objektif tidak boleh mengarang-arang, karena nanti tes itu akan dibaca orang lain dan kita tidak boleh berbohong terhadap apa yang kita laporkan. Bagus sekali. Oke, sekarang kita bahas satu teks yang berikutnya tentang, bentar ya. Nah ini beruang madu. Nah ini, wih, serem banget. Lihat Anda nih, ada gambar bagus bunga bangkai, ya, bukan mati bunga
yang menyenangkan, ini indah sekali. Bunga bangkai, ya. Coba kita lihat teksnya bagaimana. Nah ini, silakan mau baca, sebutkan nama dan kelasnya dari IPA 3, IPA 3 sekarang. IPA 3 siapa yang mau membaca? 2 paragraf. Saya Pak, saya. Ya. Nama absen? Absen 32. Oke, 32, namanya Sadira ya? Iya. Oke, Sadira. Bunga bangkai merupakan salah satu tanaman langka yang terdapat di Indonesia. Ia memiliki nama lain Ceraphea. Oh, suaranya ini. Ukurannya sangat besar dan dapat menjulang tinggi hingga 4 meter. Tanaman ini dinamakan bunga bangkai karena ia mengeluarkan bau busuk yang amat menyengat. Meski begitu, bau ini memiliki 2 peran yang sangat penting, yaitu sebagai perlindungan dan penarik perhatian serangga yang membantu proses penyerbukan. Oke, bagus sekali. Berikutnya IPA 4 profilnya untuk 3 paragraf selanjutnya. Nama absen kelas IPA 4, nama absen. IPA 5. IPA 5. IPA 5, halo. Wah, kalau belajar. Oke, ada nggak IPA 5? Ya, ada nggak? Ada. Ya, silakan siapa yang baca. Sebutkan nomor absennya. Coba nomor 9 dia. Nomor 9 itu Damar. Itu Damar. Coba ini aja nih. Asyafina. Yota. Ya. Saat mekar, kelopak keluar dari bunga ini terlihat berwarna putih. Suaranya. Saat mekar, kelopak keluar dari bunga ini terlihat berwarna putih, sedangkan bagian mahkotanya berwarna merah keunguan serupa magenta. Meski fisiknya terlihat besar dan kokoh, tapi masih hidupnya hanya 7 hari sebelum kemudian mati. Habitat asli bunga bangkai adalah di hutan Sumatera, namun karena terancam punah, dia mulai dikonservasi di banyak tempat. Salah satunya adalah di Taman Hutan Raya Insinyur Juanda yang terletak di Bandung, Jawa Barat. Penebangan liar dan perubahan iklim adalah beberapa faktor yang menyebabkan bunga bangkai menjadi langka dan sulit ditemukan. Oke, bagus sekali. Setelah kita membaca, kita akan sedikit belajar tentang strukturnya dulu. Nanti di sini kita akan analisis teks ini, baik yang tadi beruang madu, yang kedua teks bunga bangkai. Setelah itu kita praktik, kalian amati di tempat kalian belajar, apa yang observasi untuk kalian laporkan, ya praktiknya ya, untuk pembelajaran kali ini, supaya Bapak tahu siapa yang rajin, siapa yang mau tampil, karena itu insya Allah kalau kalian aktif dalam belajar, proaktif itu berbeda dengan yang pasif, ya. Oke, Bapak teruskan dulu. Nah ini, bentar dulu. Pengertian. Nah, ini pengertian. Tolong baca oleh Adib Atani, IPA 5. Silakan Adib. Pengertian, teks laporan adalah teks yang berisi penjabaran umum atau melaporkan sesuatu berupa hasil dari pengamatan, observasi. Teks laporan atau report ini juga disebut teks klarifikasi karena memuat klarifikasi mengenai jenis-jenis sesuatu berdasarkan kriteria tertentu. Jenis teks ini mendeskripsikan atau menggambarkan bentuk, ciri, atau sifat umum atau general seperti benda, hewan, tumbuhan-tumbuhan, manusia, atau peristiwa yang terjadi di alam semesta kita. Teks hasil observasi bersifat faktual atau berdasarkan fakta yang ada. Oke, di sini jelas sekali bahwa apa yang kita baca tentang hewan dan tumbuhan
itu bagaimana bentuknya, cirinya, kemudian kebiasaan hidup, itu adalah yang kita laporkan dalam tulisan observasi ya. Untuk itu supaya lebih jelas kita lihat bagaimana struktur teks hasil observasi. Nah ini sebuah struktur tujuan dan fungsi teks observasi. Ya, tolong baca sekarang IPS 2. IPS 2 tolong baca oleh Aldito, absen 4. Iya, Pak. Ya, apa tujuan dan fungsi teks observasi? Anda tinggal baca, silakan. Kedengeran nggak, Pak? Kedengaran, jelas sekali. Tujuan dan fungsi teks laporan hasil observasi. Mengatasi suatu permasalahan, menemukan metode atau teknik terbaru, mengambil keputusan yang efektif, melakukan pengawasan atau bahkan perbaikan, mengetahui perkembangan suatu permasalahan. Nah, Bapak akan jelaskan secara singkat satu persatu. Mengapa kita harus belajar observasi? Karena ternyata fungsinya sangat penting untuk kita semuanya. Yang pertama, kok bisa dikatakan bisa mengatasi suatu permasalahan? Kita bisa buktikan dalam kehidupan sehari-hari, contoh di sekolah. Misalnya, pernah terjadi anak sedang belajar, di bagian yang lain ada plafon atau bangunan yang tiba-tiba runtuh, untung tidak menimpa. Ya, ini betul-betul terjadi beberapa mungkin setahun atau yang lalu, ada bagian bangunan yang jatuh, untung tidak menimpa pohon. Nah, tentu peristiwa ini sangat menyedihkan. Kemudian sekolah tidak bisa ditinggal diam, sehingga menyuruh Pramubakti untuk mengecek, mengobservasi apa yang terjadi. Mengapa ada plafon yang runtuh. Diamati, kemudian dilaporkan hasilnya. Nah, itu kan fakta. Kalau misalnya laporan yang tidak objektif, bisa-bisa tidak akan ada masalah. Itu yang pertama. Yang kedua, menemukan metode atau teknik terbaru. Nah, mengapa bangunan bisa runtuh? Tentu harus dicari teknik yang baru agar tidak runtuh kembali. Atau kalau dalam karya tulis, bisa kalian dari fakta yang ada observasi, kira-kira bagaimana teknik yang tepat agar bisa dipahami mudah oleh si pembaca. Kemudian yang ketiga, keputusan yang efektif. Ya. Contoh dalam sehari-hari, ada siswa yang misalnya sering terlambat. Ya, kemudian wali kelas manggil orang tuanya, kemudian ditanya baik-baik apa yang menyebabkan siswa sering terlambat. Ya, menanya itu untuk mendapatkan fakta-fakta. Ternyata siswa sering main game malam-malam. Yang kedua, dia tidak pernah sholat subuh. Yang ketiga, ternyata sopirnya sakit sehingga pulang kampung. Nah, kemudian diambil keputusan. Oh, ini ganti supir. Kemudian yang kedua, tidak boleh begadang dan lain-lain. Jadi hasil pengamatan itu untuk keputusan. Kemudian yang keempat, melakukan pengawasan atau bahkan perbaikan. Contoh yang tadi tentang bangunan, hasil observasi itu diteliti untuk perbaikan. Yang terakhir, mengetahui perkembangan suatu permasalahan. Nah, untuk hasil yang maksimal tentu harus diperhatikan juga bagaimana perbaikan yang tepat, kemudian dikembangkan dengan metode yang baru, cara yang baru sehingga kurang kembali. Jadi betapa pentingnya kita mempelajari teks hasil observasi. Oke, sampai sini ada pertanyaan tidak? Tentang fungsi laporan hasil observasi. Ya, silakan. Siapa yang bertanya? Nama dan kelas nomor absen?
Tadi ada Bapak siapa ya? Oh, kira dulu ya. Fungsi yang tadi. Boleh pertanyaan di chat room gitu ya? Oke, ada pertanyaan silakan. Iya, yang mau tanya menuliskan. Halo. Boleh menuliskan di chat roomnya ya. Nah, ini ada fungsinya tadi apa? Tadi tujuan, sekarang fungsi. Nah, fungsinya untuk apa? Pak buat observasi itu. Ya, tolong baca sekarang kelas yang mulia IPA 3 atas nama Banu Yusafa Nakaullah. Banu silakan IPA 3 baca. Ayo Banu, silakan Banu. Dibaca, Pak. Ya, baca. Fungsi melaporkan hasil dari sebuah tugas dan kegiatan pengamatan. Menjelaskan dasar dari penyusunan keputusan atau solusi dari masalah dalam observasi. Sarana untuk dokumentasi dan sumber informasi yang faktual. Oke, ini fungsi dari teknik observasi. Yang pertama, melaporkan hasil sebuah tugas dan kegiatan pengamatan. Nih, ini di sekolah kalian kan ada PKWU, prakarya, ya kan? Kemudian Anda juga misalnya praktik dari biologi, mengamati, Anda laporkan. Ya, jadi kita observasi itu untuk dilaporkan. Nah, dengan demikian, salah satu ciri observasi adalah bersifat ilmiah, ya, ilmiah dan objektif. Kemudian menjelaskan dasar dari penyusun keputusan atau solusi. Nah, ini berdasar pengamatan itu kita mencari dasar permasalahan untuk mengatasi permasalahan. Yang ketiga, untuk dokumentasi. Kalau di sekolah itu dilaporkan ke kepala sekolah, pimpinan, ke yayasan, kemudian nanti untuk arsip, ya, kapan-kapan bisa dipelajari lagi. Kemudian yang keempat, sumber informasi yang faktual, ya, yang berdasarkan fakta. Ada pertanyaan tidak dari sini? Nah, ini teori observasi memiliki ciri-ciri objektif, faktual, dan sistematik. Ya, tolong baca oleh Pak Lima, Jurdi. Teks laporan hasil observasi memiliki ciri-ciri objektif, faktual, sistematik. Objektif laporan yang disusun berdasarkan keadaan objek tunggal nyata yang diamati secara langsung. Faktual, laporan yang disusun berdasarkan fakta sesuai dengan pengamatan yang telah dilakukan dan sudah terbukti kebenarannya tanpa ada dugaan yang tidak jelas. Sistematik, teks laporan hasil yang diobservasi disusun sedemikian rupa secara teratur dan saling berkaitan antara kelas subkelas yang terdapat di dalamnya. Yang sistematik tadi kalian sudah membaca teks apa judulnya yang pertama? Beruang madu. Madu. Yang kedua apa judulnya? Bunga bangkai. Yang beruang madu tadi kan dijelaskan tentang habitatnya, makanannya, kemudian termasuk hewan apa. Itu adalah subkelas, ya, jadi klasifikasi. Kemudian yang kedua tentang bunga bangkai, tentang bentuknya, ya, tentang ciri-cirinya dan lain-lain, ukurannya segala macam. Itu adalah subkelas, ya, dari bunga bangkai. Dan itu bisa kita perhatikan nanti, ya, apa yang akan amati di sekitar kamu, ya. Sekarang yang terakhir satu lagi struktur, ya. Oke, Bu. Kalau yang namanya ini kan disebut teks klasifikasi, ya. Oh iya. Ya, ada pembagian, gitu. Nah, kalau udah dibagi itu kan berarti yang kecil-kecilnya atau bagian-bagiannya. Betul, Bu, iya. Ya, berarti itu kalau dalam paragraf itu ada khususnya. Iya. Nah, yang umumnya tentu ada. Ada, betul. Jadi
kalau dibayangkan teks membuat laporan observasi, biasanya kita mulai dengan hal yang umum dulu. Betul, iya. Jadi beruang madu. Oke, kita bisa lihat. Bahas ya. Oh, kita masih lihat. Beruang madu. Nah, Kalian baca tadi teksnya yang kita tidak lihat. makanya. Boleh nggak? Nah, Siapa ini. yang bisa menyampaikan pernyataan umumnya apa? Bagian yang besar yang menaungi seluruh yang khusus-khususnya. Apa tuh? Kalian boleh. Ini ada berapa paragraf ya kalau mau diambil? Ada Ya. satu, ini satu Bu, ini dua. Dua. Yang dulu, yang ketiga, ini hidupnya di mana? Keempat, jenis. Hewannya tergolong pemakan segala. Kemudian makanannya. 5. Kemudian ketahanan. Ada berapa Bu semuanya? Jadi di Ada sini, berapa klasifikasi di sini Bu? di sini ada 6 paragraf. Gitu ya. Nah, siapa nih boleh ditunjuk siapa yang mengajukan diri mau menyampaikan? Ada pernyataan yang umumnya, ada bagian-bagian yang khususnya. Nah, siapa yang bisa bilang, oh, hal yang umumnya menyatakan apa? Ayo, siapa? Karena nanti habis ini mereka menganalisis Betul, Bu, betul. laporan observasi. Betul. Begitu ya. Saya Bu. Oke. IPA 1, Viko Alvarez Bramanta. Satu tuh dicatat. Absen 12. Oke. Ini ya. Absen berapa ya? Absen 12. Absen Mantap sekali. Viko. Ya. Apa? Di paragraf pertama dibilang beruang madu merupakan jenis beruang terkecil. Itu merupakan umumnya dan menjelaskan tinggi tubuhnya 140 cm dan tinggi punggungnya 70 cm dan bobotnya 50-65 itu khususnya. Khususnya. Jadi Viko sudah mengatakan ya hal yang umumnya adalah mau menyampaikan beruang madu adalah beruang terkecil dari 8 jenis beruang yang ada di dunia. Nah, itu bagian besarnya. Lalu mulai mau mendeskripsikan, mau menggambarkan seperti apa sih beruang madu. Nah, dimulai khususnya dari tinggi tubuhnya, bobotnya. Nah, itu bagian yang khusus pertama. Betul, yang pertama, betul. Mulai klasifikasi nih. Lalu banyak nih klasifikasinya ya, bagian-bagian terkecil yang mau dideskripsikan. Ya, Viko, berikutnya, siapa yang bisa menjelaskan lagi deskripsi atau bagian-bagian berikutnya yang digambarkan itu apa? Siapa yang mau? Itu baru satu Bu ya? Ya, baru satu. Saya yang kedua apa? Nah. Jadi sudah kesimpulan. Ya, pernyataan umumnya adalah beruang madu, beruang terkecil di dunia. Lalu mulai klasifikasinya, mulai dari tubuh beruang madu ya, dari tingginya, dari kondisi tubuh Bu ya, kondisi tubuh. Oke, siapa lagi yang mau menyampaikan pendeskripsian apa lagi yang dimunculkan dari teks ini? Saya Bu. Ya, siapa? Sadira. Ya, Dira. Ya. Oke. Apa Dira? Di paragraf kedua, bulu yang cenderung pendek namun berkilau terlihat menutupi seluruh tubuh beruang madu, kecuali telapak kaki. Terdapat ciri. Kalau dirumuskan dalam kalimat, satu paragraf ini mau menggambarkan apanya dari beruang madu? Ininya. Bulunya. Bulunya. Bagus. Oke ya. Bulunya. Jadi kedua dari beruang madu mau digambarkan bulunya seperti apa. Nah, lalu kamu jelaskanlah dengan tambahan-tambahan kalimat. Ya. Terima kasih Dira. Selanjutnya, deskripsi yang Nah, kita buka berikutnya. Yang ketiga Bu ya, yang ketiga. Nah, ini.
Saya. Apa yo? Ini belajar. Oh, dari sini bisa kalimatnya agak panjang, kamu bisa simpulkan dalam satu kalimat yang lebih sederhana, lebih lugas. Siapa yang ingin mencoba? Kelas yang ketiga. Ya, yang ketiga. Coba Pak dipanggil anak IPS boleh? IPS ya? Oke. Oh yang hidup nih. IPS 3, Bu. IPS 3. Bapak minta atas nama Nisrina Anindia Febriani. Mana Nisrina? Nisrina Anindia. Halo Nisrina. Nisrina. Wifi saya tadi. Wifi saya tadi, Bu. Oh, wifi. Oke, sekarang bisa. Ya. Ya, coba sebutkan Nisrina. Kamu bisa lihat tadi dia sudah menyampaikan dulunya. Ukuran pertama ukuran apa namanya badan tubuh. Yang kedua bulu. Nah, yang ketiga apa? Ibu ya? Paragraf 3-nya nih yang di teks betul ini ya Pak? Betul nih Pak? Betul ini 3. Beruang madu hidup. Nah. Isinya yang ketiga, Bu? Kamu nggak baca, tapi simpulkan. Yang mau jelaskan baca dulu boleh Bu, baca dulu baru simpulkan boleh. Baca dalam hati, lalu simpulkan dengan kalimat. Paragraf ketiga ya, Bu? Yang paling atas. Kalau ketiga itu konsumsinya selain madu dan tanaman gitu, Bu. Oh, yang paling atas sayang itu paragraf 4. Paragraf 3. Kecepatan bergeraknya, Bu. Kecepatan bergeraknya, betul ya. Bisa mencapai 48 km per jam. Oke. Jadi sudah terbungkus satu paragraf ini dengan mengatakan kecepatan bergeraknya. Lalu dijelaskan ya. Lanjut. Paragraf 4-nya ya. Bisa tunjuk Pak, siapa lagi? Silakan sekarang kelas IPA 2. IPA 2. IPA 2 atas nama Nyi Raden Kana Ratna Safira. Oh, Nyi Raden, mana Nyi Raden? Iya, Bu. Silakan Raden. Paragraf 4 ya. Kamu baca dalam hati lalu bungkus dengan kalimat lugas apa? Bungkus dengan apa, Bu? Paragraf 4. Hewan ini tergolong pemakan segala. Lalu sampaikan dengan kalimat yang lebih sederhana, lebih singkat. Apa coba? Siapa tadi? Nyi Raden ya? Silakan. Nyi Raden Kana Ratna Safira. Jadi beruang madu tuh tenaganya kuat gitu. Terus dia tuh tapi walaupun dia kuat, dia tuh mudah diserang. Yang mana ya? Paragraf 4 kan, Bu? Paragraf 4 yang mana kamu baca? Hewan meski ini tenaganya tergolong amat pemakan segala. kuat, Ya ini nih. beruang madu tergolong binatang yang mudah diserang. Bukan Oh, bukan. sayang. Ya ini nih. Hewan ini Ya, ini. tergolong pemakan segala. Ya, baca lalu. Jadi yang mau dideskripsi. Tapi juga beragam buah dan tumbuhan. Silakan. Beruang madu, dia tuh pemakan segalanya. Nah, stop. Itulah kalimat utamanya. Ya. Jadi satu paragraf yang beberapa kalimat ini bisa kita ambil garis besarnya mengatakan hewan ini
tergolong pemakan segala. Lalu dijelaskan makannya apa aja, ya. Nah, makan beragam buah, dia juga makan tumbuhan, gitu loh ya. Nah, tumbuhan ini juga macam-macam ini disebutkan, ada juga alam, gitu ya. Jadi, ya, kita nggak bahas semua nih. Hanya kalian tahu bahwa dalam sebuah laporan hasil observasi itu biasanya diawali dengan bagian besarnya. Bagian besarnya di sini adalah beruang sebagai beruang terkecil. Di antara jenis beruang lainnya. Gitu ya. Terus yang berikutnya mulailah penjelasan khususnya. Mulai dari tubuhnya, gitu ya. Mulai dari gerakannya yang cepat. Kemudian mulai dari makanannya. Lalu ada juga di sini mungkin mulai dari makanannya, gerakannya. Terus yang sebelumnya tadi apa ya, Pak? Yang mana, Bu? Yang slide pertama itu. Itu tentang bentuk bulunya, warna bulu. Iya. Jadi kalian tahu ya bahwa karena ini berguna untuk mengerjakan tugas berikutnya nih. Kalau di sini kalian membaca teksnya dari beruang madu, nanti kalian mengamati sebuah video, lalu kamu menuliskan bagan besarnya apa, atau yang disebut dengan pernyataan umumnya apa. Pernyataan umumnya di sini beruang madu jenis beruang terkecil di dunia. Nah, penjelasannya apa? Bisa dari tinggi tubuhnya, bisa dari bulunya, bisa gerakannya, bisa makanannya, gitu. Kemudian sampai yang terakhir, beruang madu itu ternyata hampir punah ya, dan habitatnya yang semakin rusak. Satu lagi, Bu, satu teks lagi sebelum Marita nonton video. Bunga bangkai atau apa itu? Bunga bangkai kita bahas. Secara sekilas boleh. Ya, nah ini. Kalau ada yang mau tanya silahkan loh. Silakan. Cukup jelas ya. Dari contoh ini kita analisis. Baik, sekarang bunga bangkai ya. Bunga bangkai. Paragraf pertama dikatakan bunga bangkai merupakan salah satu tanaman langka yang terdapat di Indonesia. Gitu ya. Kemudian nama lainnya Rafflesia arnoldi. Ukurannya besar, menjulang sampai 4 meter. Nah, jadi bagian besarnya itu apa? Pernyataan umumnya. Ini ada di awal ini. Bunga bangkai, tanaman langka di Indonesia. Kemudian penjelasannya boleh dari ukurannya ini. Kemudian ya mau mendeskripsikan mengapa namanya unik bunga bangkai. Oh, karena mengeluarkan bau busuk. Nah, ini udah penjelasannya. Terus apa lagi Pak? Lihat paragraf berikutnya. Nah, dijelaskan lagi bentuk bunganya seperti apa. Nah, ini saat mekar, kelopak luarnya terlihat berwarna putih dan seterusnya. Ya. Lalu juga dijelaskan habitatnya. Begitu ya. Jadi dari 2 teks yang sudah kita analisis, kalian tahu sebuah teks observasi dimulai dengan pernyataan umum, apanya yang mau dijelaskan begitu ya. Kemudian baru berikutnya pengklasifikasiannya, pembagiannya. Gitu ya. Jadi bagian-bagian kecilnya apa yang mau dijelaskan berdasarkan pengamatan kamu. Sampai sini ada pertanyaan ya? Kalau memang ada hal yang masih membingungkan, tanya. Karena selesai ini
ada tugas ya Pak, sudah ada di ILabs. Nanti kita tonton bareng gitu ya. Sebuah video perkebunan hidroponik. Itu tidak ada teksnya, kamulah yang menuliskan nanti bagian-bagiannya. Gitu ya, maka harus mengerti. Dan waktunya dibatasi sampai sore ini pukul 4. Kemudian nanti ini kan masih gabung nih kalian IPA IPS di satu ruang. Nah nanti di ILabs dalam mengumpulkan tugas sudah di coupling-couplingnya ya. 10 IPA 1 sampai 5 plus IPS 10 IPS 1 menuliskan tugasnya di couplingnya Bu Darmi. Dikumpulkannya. 10 IPS 2 dan 3 di couplingnya Pak Rasman. Gitu ya, jangan salah, nanti saya bingung. Dan kok nggak mengumpulkan begitu. Oke. Nampaknya tidak ada pertanyaan Pak, kita nonton bareng yuk. Ada pertanyaan, silakan. Kan ada pertanyaan umum, ada sama deskripsi bagian. Yang benar itu di setiap paragraf harus ada pernyataan umum sama deskripsi bagian apa paragraf kualifikasi antara struktur. Ini struktur. Yang benar itu pernyataan umum paragrafnya beda sama deskripsi bagian atau di setiap paragraf harus ada pertanyaan umum sama deskripsi bagian. Oh gini, jadi satu paragraf nanti pernyataan yang umum, pasti dalam pernyataan umum mungkin ketika kamu mengatakan beruang madu adalah beruang yang terkecil, tentu kan harus diberikan penjelasnya, gitu ya. Tadi kenapa terkecil? Jadi kamu harus berikan penjelasnya. Jadi penjelasnya dari situ, gitu ya. Tapi itu tidak Ibu anggap sebagai deskripsi pembagiannya ya. Itu dianggap itu sebuah paragraf pernyataan umum. Nah nanti kamu mulai menjelaskan bagian-bagian yang lainnya. Nah itulah yang dianggap paragraf-paragraf pembagiannya, bagian-bagiannya. Gitu. Nanti di dalam tugasnya ada kok. Ibu akan minta satu paragraf yang merupakan pernyataan umum. Nah, ketika kamu menyatakan pernyataan umum, pasti diikuti dengan penjelas. Lalu berikutnya lagi, 3 bagian yang bisa kamu amati dari bagian pernyataan umum tadi. Paham? Muhammad apa nih? Ya. Ya. Oke. Baik, Pak Rasman mungkin bisa langsung aja dan putar video. Betul, berarti ke kelas masing-masing. Enggak, bareng-bareng aja. Langsung. Iya. Kan sampai 4 sore ini. Oke. Iya. Silakan kalian buka ILab-nya. Boleh kalian langsung ke ILabs-nya, buka ILabs, kemudian bahasa Indonesia kelas 10. Boleh yang langsung Bu Darmi, yang IPA langsung di Bu Darmi, kemudian yang IPS langsung di Pak Rasman boleh. Putar video hidroponik strawberry ya. Itu sama aja nggak apa-apa, Bu? Sama aja kan? Sama. Bisa langsung aja. Ya, itu kasih. Nanti baru kalau pas tugas baru. Oh, dulu. Mana? Ini Mas siapa? Gimana pesanan, Bu? Nggak bisa.
Oh iya. Oh iya bisa ya. Ini. Oh ini. Minimize. Mana? Langsung ke image. Oh nggak bisa Bu. Oh, tuh bisa. Siswa. Bisa Pak, Udah. Halo, bisa semua ya? Bisa ya? Saya nggak bisa ilet. Bisa Bu semuanya Bu. Bisa. Lagi mereka lagi nonton. Ini udah nih. Udah. Keluar dulu. Hah? Oh. Gimana caranya? Yuk caranya Pak. Udah. Udah semua. Ini kan ada gambar internet ya, Mozilla. Oh ya Mozilla. Mozilla. Ini ada nih. Iya, ini SM. Nggak ada lagi Pak. E-learning. Pakai strip. Nggak usah lagi. Nih tuh, banyak orang. Ini apa tuh? Bisa yang dia apa? Nih. Mantap. Nah, ini. Tunggu. Oke. Masuk. Aku keep aja. Ikhlas lagi. Sama.
Oh, diganti. Bahasa Indonesia. Ini mana? Bahasa Indonesia. Di sini. Bahasa Indonesia. Itu. Mana? Bahasa Indonesia. Terus maju. Ini mana? Oh gitu bang? Bang lihat punya bang yang mana? Hah? Punya bang yang mana? Ini. Itu yang kelas berapa? Kelas 10. Mana nih? Ya. Udah, tapi kenapa dia jelek? Mana? Mau buka yang mana? Udah, tapi kenapa dia jelek sih? Mana? Gimana? Video. Ayo, oke. Nah, ini bang, ini bang. Ini ya. Nah, bang, kayak gini, udah nih. Dan ini kita ya? Hah? Ini kan Zoom. Oh gitu. Ini Zoom kan, ada kan? Hah? Oke, bang. Sekarang kita oke, semuanya. Kalian buka lihat video ini. Oke, yang kelas 10 IPS bisa ya? Bisa nonton tidak? Ini semua bisa. Saya putar video. Ya, apa klik ini bang? Yang berapa? Share screen. Share. Ini. Oh. Uangnya dari video. Video ini bang. Share bang. Oh. Ya, bisa lihat. Oh gitu. Ini kamu ngomong dulu ya. Introducing. Ya, ngomong. Oke, silakan diamati. Luar biasa nih tentang hidroponik. Tadi Bu Davi sudah menjelaskan. Nanti kalian ada tugas. Waktu cukup lama, dicatat aja baik-baik ya. Dan kalian juga bisa lihat lagi nanti di rumah labnya, terus sampai paham betul untuk menghasilkan teks observasi. Kalau gini udah. Udah nih. Masya Allah. Ini namanya strawberry kan namanya sih udah. Asal menjelaskan sih nggak pernah ada yang manis ya. Ini emang gak ada suara. Ini emang gak ada suara. Emang gak ada suara. Oh nggak suara. Di rumah ada suaranya. Ini cabut aja. Bang Ded, kok masuk suaranya? Masuk ya aja. Oh gitu ya. Udah bisa tapi nggak tahu berisik banget. Nah, cabut aja lah, Bu Darmi, ya. Oh, bisa semuanya dengar. Bisa langsung. Ada lepas ini. Bisa langsung, Bu. Lepas. Ayo, langsung boleh.
Coba ya. Gambar sudah terletak pada iya. Con sẵn ở đâu? Kalau ini itu kita 10 menit terakhir kita diamalin. Bebas yang mau mereka deskripsikan. Boleh? Ibu buat PPT kayak tadi kembangan aja. Ini masalah struktur kebahasaan menyangkut ada ya. Itu belum buahnya. Oh, banyak tuh ya? Yo. Oh, mbak deh. Oh, Bu. Artinya kalau sini langsung mungkin 1 minggu yang bisa 24 lagi bisa satu semua. Enak banget. Buat esensial yang mungkin mereka bisa membuat. Ya, betul. Selesai ya. Oh iya ya. Itu aja bermanfaat semuanya. Oh, tuh, iya. Halo. Turun. Kalau pakai ini nggak kedengaran. Kalau berdua enakan langsung pakai ini. Saya males banget.
Oh, betul. Refleksi. Berarti bersyukur. Pertama, Maha Kuasa Allah. Yang kedua, bersyukur dengan nikmat rezeki. Nanti menyimpulkan. Iya. Sekarang. Ini udah ya? Udah, cukup. Ya. Nanti dia bisa ngulang-ngulang lagi. Oke, bagaimana kalian setelah menyaksikan? Assalamualaikum. Bapak dengar tidak? Dengar ya? Oke, bagaimana kalian setelah menyaksikan dari video tentang hidroponik strawberry ini? Ada yang menyampaikan bagaimana kesannya? Modern. Oh, ini nih. Halo? Ada yang memberikan kesan tidak? Modern. Oh, modern, bagus. Apalagi? Ayo, apalagi? Efektif. Inovatif. Inovatif, tadi modern. Yang ketiga? Efisien. Coba jelaskan. Mengapa efisien? Mengapa efisien? Hemat. Hemat. Ya. Tenaga, Tadi apa namanya serba gampang sehingga hemat ya tenaga. kualitas terjaga, Pak. Oke. Siapa yang bisa mengambil hikmah kalau kita kaitan dengan ketuhanan? Ada nggak? Dengan ketuhanan bagaimana? Berdasarkan penampilan video tadi. Ada yang bisa? Ada? Oke, tadi kalian dan juga Bapak dan Bu Darmi sudah menyaksikan langsung luar biasa teknologinya dan juga apa namanya cara penyajiannya untuk kita semuanya, sehingga kita bisa mengambil hikmah dari sini. Yang pertama, betapa Tuhan Yang Maha Kuasa itu memberikan yang terbaik untuk kita semuanya. Ya, strawberry salah satu buah-buahan yang semua orang suka, dan juga kita tidak hanya suka, kita harus tahu bagaimana prosesnya, ya indahnya penciptaannya, sehingga kita akan makin dekat taqarrub ila Allah. Kita akan lebih dekat dengan Allah yang nanti diwujudkan dalam keseharian. Kita harus patuh kepada agama kita sesuai dengan keyakinan yang Islam, yang Hindu, yang Buddha. Betapa Tuhan itu memberikan yang terbaik untuk kita sebagai makhluknya. Kemudian yang kedua, kita bersyukur. Bersyukur dengan cara menjalankan segala perintahnya. Itu hikmah dari tayangan video tadi. Berikutnya Bu Darmi menyampaikan tugas untuk kalian. Ke Bu Darmi dipersilakan. Ya, terbatas. Baik ya, kalau kalian lihat di e-labs gitu ya, sudah tertuang deskripsi tugas yang Ibu sampaikan. Jadi kalian buat pernyataan. Bagaimana? Bingung? Kamu bisa membuka lagi, lihat lagi. Ibu minta.
satu paragraf pernyataan umumnya, ya. Kemudian berikutnya pengklasifikasiannya yang mau kamu deskripsikan, terserah. Di situ banyak yang kamu amati, kamu bisa sampaikan masing-masingnya. Ibu minta 3 ya, pengklasifikasiannya dan dideskripsikan masing-masing 1 paragraf. Jadi semua tugasnya itu ada 4 paragraf. 1 paragraf pernyataan umum, 3 paragraf itu pernyataan-pernyataan khususnya, deskripsi khususnya. Nah, kalau dengan pengamatan kok kamu masih merasa kurang, ingin mengembangkan dalam 1 paragraf, silahkan cari Google ya untuk tambahan-tambahan. Misalnya teknologinya gimana yang menjabarkannya, cari gitu ya. Barangkali itu saja. Ibu tunggu, jangan lupa ya, penyetoran tugasnya di kapling Bu Darmi, lalu yang IPS 2 dan 3 di kaplingnya Pak Rasman. Jangan salah memasukkan. IPS 1, karena Ibu yang mengajar, maka masukkan di kapling Bu Darmi. Gitu ya anak-anak. Terima Bu, kasih. kerjainnya boleh di Word, Bu. Bagaimana? Kerjain tugasnya boleh di Word, Bu. Di situ sudah ada, jadi bisa langsung kamu ketik ya, langsung masukkan di kapling yang sudah ditempatkan. Sudah Langsung di tempatnya aja ya, Bu ya. Gimana? Langsung di tempatnya aja berarti, Bu ya. Betul, langsung di tempatnya. Namanya jelas ya. Jadi gimana Bu, ada 4 paragraf ya? Kelasnya, iya 4 paragraf. 4 paragraf, terus jadi kita gimana Bu, maaf, boleh pelan-pelan nggak? Oke, pelan-pelan. 1 paragraf pernyataan umumnya, ya kan? Pernyataan umum. Seperti tadi, beruang madu adalah beruang terkecil di dunia. Ya, pasti ada penjelasnya. Itu dianggap pernyataan umum. Kemudian Ibu minta 3 bagian yang merupakan deskripsi bagiannya. Ada 3, misalnya tadi kalau beruang madu, kamu cerita bulunya beruang madu, jelaskan 1 paragraf. Kemudian berikutnya makanannya beruang madu, jelaskan 1 paragraf. Kemudian apalagi ya, gerakannya beruang madu, 1 paragraf. Nah, contohnya seperti itu. Lalu sekarang alihkan ke hasil yang kamu amati dari video hidroponik stroberi tersebut. Begitu. Paham anak-anak? Paham Bu, makasih. Sampai pukul 4 hari ini. Karena kalian 1 angkatan, saya sulit untuk ya lihat juga sih absensinya. Bu, Dari hari ini. di Word, Bu. Iya. Maaf, boleh tanya? Boleh. Agak nggak salah itu di Kemia itu lewat mana? Langsung di situ juga. Langsung di e-labs. Di e-labs. Gitu ya. Dan agak agak nggak kebingung dan agak nggak salah QM itu caranya bagaimana? Apanya? Nggak kan Maulana ya. Nggak kan kalau yang IPA dan IPS kelas 1 itu beda, itu QM-nya itu beda dengan. Jadi lihat di situ kaplingnya Bu Darmi itu ada IPA 1 sampai IPA 5 plus IPS 1. Gitu ya. Nanti kaplingnya Pak Rasman hanya IPS 2 dan IPS 3. Jadi kamu lihat yang kamu nyetorkan tugasnya di kaplingnya Pak Rasman. Gitu. Tapi di kapling Bu Darmi, di situ ada. Oke. Maulana, oke. Baik, terima kasih semua. Ya, kelas 10. Ibu mau nanya, Bu. Oh iya, apa nak? Mau tanya apa? Ibu tadi kan ada Dina. 3 bagian. 3 bagian itu termasuk di pernyataan umumnya atau di paragraf yang lain? Di paragraf-paragraf yang lain. Jadi semuanya ada 4 paragraf. Gitu ya. Nah, bagian-bagian yang kamu mau deskripsikan terserah dari pengamatan kamu untuk stroberi. Apakah kamu mau lihat cara nanamnya kah? Buahnya stroberi kah? Cara memanennya kah? Gitu ya. Bisa daunnya stroberi kamu mau jabarkan, mau deskripsikan, boleh aja. Bebas. Yang penting 1 paragraf itu kalau mau bicara buahnya, ya buahnya terus yang dideskripsikan. Jangan lari ke cara nanam, cara ini. Nah, itu tidak utuh nanti paragrafnya. Gitu ya. Nanti cara nanam di paragraf sendiri lagi.
Dan kalau udah cara nanam, semuanya bicara yang cara nanam. Jangan lari bagaimana pengepakannya gitu. Paham Dinara? Bu, mau nanya. Ya. Ibu. Iya, siapa? Keiza. Mau tanya apa? Kalau misalnya yang di video itu masih kurang, boleh cari yang dilengkapi di Google nggak, Bu? Boleh. Untuk melengkapi apa yang mau kamu deskripsikan, kamu boleh cari info-info dari mana aja untuk bisa menambahkan di situ. Kalau berdasar pengamatanmu di video itu kayaknya kok, aduh saya perlu ini deh, cari. Oh ini bisa nambahin buat deskripsi kamu. Silakan. Itu namanya kamu menganalisis. Nggak cukup dari satu info saja begitu. Ya? Oke. Sudah ya semuanya ya? Satu paragraf itu berapa baris? Bebas. Yang penting jangan cuma 2 baris. 4 baris deh minimal begitu. Ya? Lalu mau lebih dari 4 paragraf, silakan. Gitu. Yang penting utuh mendeskripsikannya. Begitu Dira. Ya, terima kasih, Bu. Sama-sama. Kita pamit ya, karena guru, nah yang IPS nanti balik ke couplingnya, Zoom-nya IPS ya. Maaf, Bu. Yang IPA tetap di sini. Gitu ya. Maaf, Bu, mau nanya, Bu. Oh, apa-apa, nih Rifa, ya. Ini yang di lab saya itu nggak ada buat tempat ketiknya, Bu. Tadi kan kata Ibu bisa langsung ketik di lab school-nya. Oke. Nggak ada. Nanti diperbaiki sama Pak Rasmannya. Ya. Tempat saya juga nggak ada. Di mana? Di tempat saya juga nggak ada. Oh iya. Oke, nanti kita lihat Maksudnya- lagi di labs-nya. Baik, Rizky. Terima kasih. Sudah. Ya, Rizky mau tanya apa? Jadi couplingnya itu maksudnya di labs. Iya. Di labs langsung. Sudah ada. Ya. Oke, kita pamit ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.